Pemirsa, kecelakaan melibatkan mobil dinas Kapolres Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan sepeda motor yang dikendarai seorang pelajar. Akibat kecelakaan, pengendara sepeda motor yang merupakan pelajar tewas. Mobil dinas Kapolres Mandailing Natal, Sumatera Utara terlibat kecelakaan dengan sebuah sepeda motor di Jalan William Iskandar, Penyambungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Akibat kecelakaan ini, pengendara sepeda motor yang merupakan pelajar SMA meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Teman-teman korban termasuk pihak kepolisian mendatangi rumah duka untuk bertakziah. Kejadian bermula saat mobil dinas yang dikendarai sopir Kapolres Bribda AK bermaksud menjemput Kapolres, namun di perjalanan mobil menabrak sepeda motor yang dikendarai korban FA usia 16 tahun. Bahwasanya mobil dinas yang dikemudikan oleh driver Kapolres, di mana saat itu driver Kapolres akan ke Polres Mandailing Natal atau ke Mako untuk menjemput Kapolres. Namun saat di Jalan Lidang terjadi kecelakaan. Nah, terkait dengan hal tersebut, personil atau pengemudi mobil dinas Kapolres saat sekarang ini telah kita amankan, kemudian kita mintai keterangan. Korban telah dimakamkan di pemakaman setempat, sementara sopir Kapolres Bribda AK telah menjalani pemeriksaan di pihak kepolisian. Warga Pati memadati kantor pos untuk mengirim surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka mendesak agar Bupati Pati segera ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api. Kantor Pos Pati, Jawa Tengah dipenuhi masyarakat Kabupaten Pati. Massa yang mengatasnamakan masyarakat Pati Bersatu ini tiba di kantor Pos Pati setelah berjalan kaki sejauh 1 km dari alun-alun Pati. Warga antre berdesakan di kantor pos dengan penjagaan ketat kepolisian. Masyarakat mengirimkan surat kepada KPK yang isinya mendesak Bupati Pati Sudewo ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus korupsi pembangunan jalur kereta api saat Sudewo masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Ini tadi yakin suratnya sampai ke KPK? Yakin dong, uang kantor pos nggak main-main dong. Kita yakin, kita percaya. Alasan terkuat kenapa Ibu minta Bupati-Pati dicopot atau jadi tersangka? Yang penting Bupati siapapun, yang penting Pati cinta damai, Mas. Aman, tertib. Dan mempercaya. Menghadapi banyaknya warga yang akan mengirimkan surat ke KPK, pihak kantor Pos Pati menyiapkan 9 loket pelayanan. Surat tersebut akan dikirim pada hari ini dan sampai ke KPK di Jakarta dalam waktu 2 hari. Kami dari kantor pos akan menjalankan dengan baik pelayanan kami dan juga pengirimannya kepada tujuan. Jadi mungkin Bapak Ibu, di loket kami nanti ada 9 loket yang akan melayani. Mohon bisa tertib ya untuk mengantri. Apakah nanti akan satu-satu atau nanti bisa dititip untuk di masing-masing loket. Mungkin seperti itu, silakan. Tidak ada agenda aksi demo, namun koordinator lapangan aksi menyebut bahwa Bupati Sudewo layak menjadi tersangka karena telah menyerahkan uang ke KPK senilai ratusan juta. Kasus suap di proyek DJKA. Jadi memang sudah saatnya lah ya itu ditetapkan sebagai tersangka. Ya sudah layak lah ditetapkan sebagai tersangka. Kemarin kan KPK sudah menyita uang 3 miliar dan kemarin Bapak Bupati Sudewo menyerahkan uang 720 juta di KPK. Artinya kan Bapak Bupati Sudewo dengan sadar telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Dan uang 720 juta itu dia sadar itu hasil dari kejahatan. Sementara aparat kepolisian tetap berjaga mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan meski tidak ada agenda aksi demo hari ini. Dari Pati, Jawa Tengah, Musyafa Ainus melaporkan. Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo mangkir panggilan pemeriksaan di KPK terkait kasus dugaan korupsi rel kereta api. Sudewo sempat muncul ke publik dalam sebuah acara di Pati setelah sepekan menghilang.
Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Bupati Pati Sudewo untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api Jumat kemarin. KPK menduga Sudewo menerima komitmen fee dari pembangunan jalur kereta api saat menjabat sebagai anggota Komisi 5 DPR, namun Sudewo tidak hadir. Ada pemanggilan kepada yang bersangkutan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalur kereta ya, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Kita tunggu. Ya, kita tunggu apakah nanti yang bersangkutan hadir memenuhi panggilan. Sementara itu, usai sepekan menghilang pasca demo besar-besaran dan dikabarkan sakit, Sudewo muncul ke publik dalam sebuah acara pramuka di Pati. Baru muncul Pak Di kantor, tanda tangan koordinasi. Kemarin ke Jakarta juga Pak ya infonya Pak? Di Jakarta ya karena itu APKASI, ada rapat APKASI Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia dan juga menghadap Pak Menteri PU. Sangat sakit Pak kemarin Pak? Sudah sembuh ya berarti ya? Sudah, alhamdulillah doanya. Hak angket gimana Pak Bupati? Ya, monggo saya menghormati proses di sana berjalan. Kalau dipanggil siap datang Pak ya? Ya, insya Allah. Adapun dalam kasus dugaan korupsi rel kereta api Solo Balapan Kadipiro dan Kalioso tahun anggaran 2018-2022, KPK telah menetapkan sejumlah pejabat Kemenhub dan pihak swasta sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aliansi masyarakat dari berbagai elemen menggelar unjuk rasa di DPR. Masa tolak kenaikan tunjangan anggota dewan. Pajak dilimpahkan ke rakyat. Betul. Ribuan orang memadati kawasan gedung DPR Senayan, Jakarta sejak Senin pagi. Mereka menyampaikan orasi dan tuntutan mereka terkait tunjangan anggota DPR. Mereka menyoroti tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak masuk akal lantaran terjadi saat kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. Dari luar Jakarta untuk kendaraan bermotor, lalu mereka melihat ada aksi pada hari ini dan mereka. Kita ke informasi lain, pemirsa, setelah lama diam, keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan akhirnya buka suara. Keluarga korban tidak menerima kesimpulan penyelidikan Polda Metro Jaya yang menyatakan kematian Arya Daru tanpa keterlibatan orang lain dan tidak ada tindak pidana. Keluarga ADP meminta penyelidikan kematian ADP dilanjutkan dan diambil alih Mabes Polri. Perjuangan tersebut didampingi dua penasihat hukum yaitu Nikolai Aprilindo dan Dwi Librianto. Permintaan penyelidikan ulang tersebut karena keluarga menemukan berbagai kejanggalan dalam kematian ADP. Selain itu akan ada petunjuk-petunjuk baru yang nantinya akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya guna melanjutkan penyelidikan. Perlu kami sampaikan bahwa pihak keluarga sudah memberikan berbagai macam informasi dan bukti yang ada pada mereka, baik kepada pihak penyelidik, Kompolnas, Komnas HAM, semua sudah diberikan oleh pihak keluarga, dari keterangan sampai apapun yang mereka ketahui dan mereka dapatkan. Tapi itu tidak dipertimbangkan sebagai suatu fakta bukti tentang pengungkapan misteri meninggalnya almarhum. Ini yang sangat kami sayangkan. Untuk melancarkan keinginannya, pihak keluarga melalui ayah almarhum Arya Daru meminta bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan instruksi langsung kepada kepolisian agar bisa segera dilakukan penyelidikan ulang. Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon seterus-terusnya, kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Kasus kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan sempat menyita perhatian publik sejak awal Juli lalu.
Hasil gelar perkara, polisi menyimpulkan kematian Arya Daru tidak melibatkan pihak lain. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu, kuasa hukum keluarga diplomat Arya Daru Pangayunan menyebut ada rangkaian pidana di kematian diplomat Kemenlu tersebut. Pihaknya menduga ada keterlibatan pihak profesional di balik kematian Arya Daru Pangayunan. Kematian almarhum ada satu rangkaian tindak pidana, tidak berdiri sendiri. Dan kalau dikatakan masalah sidik jari dan sebagainya, sekarang pembunuh-pembunuh profesional yang mempunyai keahlian khusus, mereka menggunakan peralatan-peralatan canggih. Contohnya sarung tangan tanpa jejak, tidak meninggalkan sidik jari dan sebagainya. Kalau orang sudah niat untuk menghabisi seseorang, pasti. Pemirsa, Mabes Polri merespon pernyataan keluarga diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Pihak keluarga menyampaikan kejanggalan dan temuan baru dari kematian Arya Daru agar polisi kembali melakukan penyelidikan. Menurut Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo memastikan pihaknya melalui Polda Metro Jaya akan mempertimbangkan temuan-temuan dari keluarga Arya Daru. Ahli digital forensik Rismon Sianipar kembali diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor atas kasus ijazah Jokowi. Ini merupakan pemeriksaan lanjutan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan sebelumnya. Dalam pemeriksaan kali ini, Rismon mengaku tidak mempersiapkan apapun sebelum menjalani pemeriksaan. Ia mengatakan pemeriksaan ini untuk melengkapi berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan pada hari Jumat minggu lalu. Dalam pemeriksaan ini, terlapor lainnya, Roy Suryo juga hadir di Polda Metro Jaya. Kehadiran Roy Suryo untuk memberikan dukungan kepada Rismon yang sedang menjalani pemeriksaan. BAP hari Kamis nanti. Hari Kamis pukul 11. Kenapa? Bukan berarti karena itu panggilan kedua atau ketiga, bukan begitu. Kelanjutan, karena khusus untuk klien kami, Rismon ini penjelasannya mulai dari pertanyaan dari penyidik itu sangat detail, tentu juga dijawab sedetail. Nah, itu membuktikan bahwa itikat baik atau kerjasama yang baik penyidik dengan yang diperiksa hari ini, khusus untuk klien kami Rismon, sangat rapi. Belum hari ini tambahannya 73. Kalau yang kemarin kan 49. Total berarti sekarang jadi 122. Akan dilanjutkan. Tadi kami tanyakan ya kurang lebih mungkin 20 sampai 30 pertanyaan lagi untuk 3 link yang tersisa. Jangan lupa 3 link lagi yang tersisa, video itu ataupun akun X. Para penyidik ya sangat sangat terbuka ya kepada kami untuk menjelaskan sejelas-jelasnya, sedetil-detilnya, setenis-tenisnya apa yang menjadi objek penelitian kami, ya saya terutama, terkait dengan apa yang ditanyakan, yaitu analisis metode saya, yaitu analisis histogram, tentang pencocokan citra menggunakan model artificial neural networks, ya sejumlah model yang sudah pre-training atau sudah dilatih yang menjadi embedded dalam Python, dan berikutnya juga metode dalam pencocokan citra, terus juga metode dalam menganalisa sebaran nilai intensitas pada kanal RGB, semua saya jelaskan. Meskipun sudah ada di buku itu yang menjadi bagian dari buku di Jokowi's White Paper, tetapi saya menambahkan hal-hal penting lainnya karena secara spesifik ditanyakan menggunakan alat apa, mengupload di mana, dan bagaimana caranya, penggunaan software atau program yang saya tulis sendiri. Jadi kalau nanti diminta dalam penyidikan berikutnya, kalau memang diminta nanti source code atau kode sumber yang saya tulis sendiri, ya saya siap. Karena penelitian itu repeatable, maka ia harus bisa disanggah, dibantah, dan diulangi oleh peneliti.
Rektor Universitas Gadjah Mada buka suara terkait polemik ijazah sarjana Joko Widodo. Ia menjamin ijazah Jokowi asli dan memiliki bukti tentang keaslian ijazah tersebut. 1. UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat. Universitas Gadjah Mada akhirnya merespon polemik ijazah Joko Widodo. Yang bernama Rektor UGM Ova Amelia menyatakan kampusnya tidak bertanggung jawab atas tersebarnya foto ijazah milik Jokowi yang selama ini beredar di media sosial. Ia juga menjamin Jokowi menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada hingga lulus. Ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, a piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab. Apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu itu bukan? Kita bukan, kita tidak ya bertanggung jawab untuk itu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu WR misalnya tentang ijazah. Ijazah itu juga merupakan dokumen pribadi. Jadi bukan ranahnya institusi untuk menunjukkan kepada publik. Sementara Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta menambahkan dokumen ijazah sarjana Jokowi hanya dicetak 1 kali. Ia juga menambahkan lembar pengesahan skripsi Jokowi yang tertulis tanpa tanggal akibat lupa. Ada lembar pengesahan yang luput barangkali ya, lupa waktu itu untuk memberikan tanggalnya. Ya, itu hal yang saya pikir wajar ya, karena ketergesa-gesaan atau alasan yang lain itu jadi luput untuk itu. Respon pihak UGM menjadi sorotan pasca kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang hingga kini masih bergulir. Tim Liputan iNews melaporkan. Universitas Gadjah Mada menyatakan ijazah Jokowi asli. Seperti apa respon dari tim Roy Suryo dan Pradi Bersatu? Sudah bergabung bersama kami kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Hozi Nudin, dan Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan. Selamat malam Bang Hozi, Bang Ade, apa kabar? Apa kabar? Baik, Bang Iva. Assalamualaikum. Alhamdulillah, sehat. Sehat, baik. Saya ke Bang Kozi terlebih dahulu. Bang Kozi, tanggapan Anda atas respon UGM. Akhirnya setelah sekian lama kasus ini bergulir, UGM buka suara. Bang Kozi. Ya, yang jelas ini bukan yang pertama kali ya UGM nyampe ini. Dan apa yang disampaikan UGM itu sebenarnya narasi yang repetisi. Artinya itu adalah pernyataan yang diulang-ulang yang sebenarnya sudah kan juga oleh Prof. Ova Amelia pada saat Bambang Trimulyono mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2020. Saat itu Bang Hozi, baik, karena sambungan audionya bermasalah, saya kasih kesempatan ke Bang Ade terlebih dahulu deh. Bang Ade, apa yang disampaikan oleh Rektor UGM ini? Sebagian orang menilai bahwa pernyataan UGM memperkeruh atau memperpanjang terkait polemik ini. Tanggapan Anda? Ya, jadi gini ya Bang Dival ya, bahwa kemudian UGM mengeluarkan 10 poin pernyataan UGM soal ijazah Bapak Joko Widodo. Ya, dari 10 poin itu adalah poin-poin yang saya anggap loud and clear. Artinya, kenapa? Karena sangat jelas di situ bahwa lulusnya itu 5 November tahun 1985, kemudian proses wisudanya itu tanggal 19 November 1985 yang memang juga sangat jarang diketahui oleh publik. Namun yang perlu saya tegaskan di sini bahwa kemudian posisi dari UGM itu sendiri itu adalah kalau di mata hukum ya. Dalam perkara laporan Bapak Insinyur Joko Widodo, dia itu adalah saksi teratas, artinya saksi utama. Saksi utama yang menjelaskan loud and clear-nya suatu perkara yang dianggap palsu ini. Bahwa kemudian narasi-narasi berkembang kepalsuan dan lain-lain, serta tuduhan-tuduhan bahwa memalsukan dan lain-lain sebagainya, ini sangat jelas, clear, karena UGM sudah menyampaikan. Tetapi apapun yang disampaikan secara publik, itu sebenarnya tidak berpengaruh apa-apa ketika kemudian pernyataan itu, ya kan, pasti sebagian pihak
itu tidak akan mungkin merespon dengan baik, apalagi dalam tanda kutip Roy Suryo CS. Namun pernyataan 10 poin Rektor UGM ini tidak hanya kepada publik sebenarnya, karena mungkin gini ya, kalau saya melihat UGM menyampaikan 10 poin pernyataan itu dikarenakan publik ini udah mulai mempertanyakan terus ini mana komentar UGM. Nah, secara yang disampaikan tadi Bang Ahmad tadi betul bahwa sudah pernah disampaikan pada kasus yang mungkin pada saat kasus Bambang Tri. Namun pada saat sekarang ini kan pemainnya atau aktornya saat ini yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo langsung ya itu adalah Roy Suryo CS, dan ini perlu penjelasan yang lebih jelas lagi di publik sehingga bisa diambil sebagai satu ukuran publik bisa melihat bahwa oh ternyata UGM ini yang selama ini disampaikan bahwa UGM itu tidak ikut campur lah, ada oknum-oknum tertentu lah, akhirnya secara jelas dia mengatasnamakan kelembagaan, dia menyampaikan itu. Dan kedua, sekali lagi saya sampaikan bahwa posisi UGM saat ini dalam perkara ijazah palsu Bapak Joko Widodo teratas sebagai saksi utama yang bisa diambil keterangannya yang betul-betul otoritas. Baik. Bang Kozi, apa yang disampaikan UGM belum bisa diterima oleh Anda dan teman-teman, Bung Kozi? Saya pikir bukan hanya kami ya, bukan hanya teman-teman, tapi juga publik ini konfirmasi melalui sejumlah komentar yang bisa dibaca lah ya di kanal YouTube UGM, baik pernyataan Prof. Aufam pun podcast yang dilakukan oleh UGM. Itu rata-rata komentarnya itu negatif begitu. Dan ini menjadi suatu parameter bahwa masyarakat memang hari ini tidak membutuhkan klarifikasi, tidak membutuhkan narasi, tetapi yang dibutuhkan adalah bukti. Yang sebenarnya sebagian besar bukti terkait pendidikan Saudara Joko Widodo itu ada pada UGM, tapi kenapa UGM tidak kunjung menunjukkan itu kepada publik, bahwa kalaupun memang ada di antara dokumen itu yang sifatnya private, oke lah yang private tidak ditunjukkan. Tetapi kan banyak ya berbagai dokumen yang berkaitan dengan pendidikan seseorang itu bersifat publik, seperti masalah skripsi yang terakhir didalihkan tidak ada tanda tangan, itu mungkin hanya masalah teknis saja begitu. Dan saya ingin tegaskan sebenarnya apa yang disampaikan Bung Adi Darmawan itu tidak bernilai karena memang bukan statement dari UGM, bukan pula dari kuasa hukum Joko Widodo, tidak pula yang berkaitan dengan laporan ijazah yang ada kaitan dengan fitnah dan pencemaran, karena yang dilaporkan Saudara Adi Darmawan itu tidak ada kaitannya karena berkaitan dengan tuduhan penghasutan, yaitu jauh panggang dari api dari perkara ini. Tapi saya ingin tegaskan bahwa bersuaranya UGM itu kan tidak lepas dari dokumen yang diterbitkan oleh klien kami, yakni buku yang berjudul Jokowi White Paper. Dan semestinya kalau memang ada yang ingin dibantah dari isi buku itu, agar apple to apple, buku itu kan harusnya didelegitimasi dengan buku juga, penelitian juga. Oke, baik. Saya ke Bang Ade. Bang Ade, tapi UGM sendiri melalui Dekan Fakultas Kehutanan mengakui ada kemudian podcast ISMI yang disampaikan oleh Ova Emilia begitu. Jadi Baik. Bang Ade, ada lembar pengesahan yang tidak ditandatangani, katanya alasannya lupa, Bang Ade. Nah, kalau terkait hal itu, kembali pada komentar bahwa yang paling mengetahui, ya Bang, yang paling mengetahui bahwa sesuatu itu, baik itu administrasi, dokumen-dokumen, serta perjalanan perkuliahan, dokumen otentik itu, proses pendidikan Bapak Insinyur Joko Widodo itu ada pada otoritas, kembali lagi kepada UGM. Jadi apapun pernyataan UGM itu tentu dia bisa mempertanggungjawabkan, UGM secara lembaga mempertanggungjawabkan secara akademik maupun bertanggung jawab secara hukum saat ini, karena UGM juga itu tetap menjadi saksi di pelaporan yang dikatakan Pak Hosinuddin tadi, 160 28 ayat 2 itu, bahwa juga di situ kami menjadikan UGM, ya kami meminta kepada penyidik juga untuk memeriksa UGM. Jadi UGM juga menjadi saksi di situ. Jadi ada dua laporan. Dua laporan, satu laporan Bapak Insinyur Joko Widodo sendiri menjadi saksi di situ UGM. Di laporan kami pun kami meminta untuk UGM menjadi saksi di situ. Begitu.
Bang Ozi, alasan lupa mencantumkan tanggal di lembar pengesahan ini fatal nggak sih menurut Anda kalau jika demikian? Oh, itu kan administrasi sifatnya. Oke. Tidak berarti bahwa ketika satu kalpan ataupun lupa penandatanganan itu menjadikan sesuatu produk yang dikeluarkan dari UGM itu palsu. Oke, baik. Kan begitu. Baik. Jadi bukan berarti ketika kemudian ada kalpan, apalagi terkait skripsi, karena skripsi kan memang yang ngetik kan Pak Insinyur Joko Widodo kan. Ya. Jadi lembaran-lembaran pengesahannya itu ada kok, itu juga udah disampaikan sama rektor bahwa ada kok yang di UGM punya gitu loh. Jadi semuanya saya rasa loud and clear bahwa ijazah tersebut sudah di resmi alumni UGM dan ijazah itu sah. Bang Ozi, jadi poin ke-10 ya. Ya. Bang Ozi, tanggapan Anda? Ya, sekali lagi karena hari ini sudah masuk pada proses pro justisia, jadi yang dibutuhkan bukan narasi, bukan pernyataan, tapi bukti, dan bukti itu harus dibuktikan di sebuah persidangan yang terbuka untuk umum. Nah, ketika ada dalih-dalih yang disampaikan oleh UGM untuk melegitimasi satu kealpaan, justru itu menambah keyakinan publik ada masalah dalam proses penerbitan daripada ijazah tersebut yang sebelumnya sudah dijamin oleh UGM tidak ada masalah. Dan tentu saja dalih-dalih yang serupa yang direpetisi oleh Bung Adi Darmawan tadi juga makin menguatkan keyakinan publik tentang ada masalah dalam persoalan ini. Kalau tidak ada masalah, tentunya UGM tidak perlu ya cawi-cawi terlalu jauh, memberikan klarifikasi terlalu jauh, memberikan pernyataan sampai 10 poin terlalu jauh. Cukup saja UGM meyakini bahwa ijazah tersebut sudah benar, dan tentu kalau konteksnya untuk pembuktian itu ada pada pengadilan, karena keterangan saksi itu adalah saksi yang diambil keterangan atas apa yang dia lihat, dia dengar, dia alami sendiri, dan itu nanti dinyatakan dalam persidangan. Tapi poin lain yang penting untuk kami tanggapi adalah UGM mengadopsi cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Saudara Jokowi, yakni tidak mau menunjukkan bukti dengan dalih-dalih atas adanya otoritas yang berwenang. Sama juga sebagaimana Jokowi yang tidak ingin kunjung menunjukkan ijazahnya dengan dalih hanya akan ditunjukkan di pengadilan. Kalau poin akhirnya adalah untuk ditunjukkan, tapi kenapa sih harus menunggu sampai ke sana? Itu artinya memang ada skenario besar untuk membuat gaduh bangsa ini lebih lama, lebih berlarut-larut, dan subjektivitas kegaduhan itu justru berasal dari Saudara Joko Widodo yang tidak kunjung menunjukkan ijazah aslinya, dan bisa kita katakan juga ini UGM yang tidak kunjung menunjukkan bukti-bukti itu begitu. Dan semakin lama kasus ini berjalan, tentu ini akan menambah kegaduhan di tengah masyarakat. Adapun dari klien kami tentu saja dengan penelitian yang sudah dilakukan tetap akan confidence mempertahankan seluruh argumen dan bukti-bukti yang ada, dan tentu saja kalau ingin dibantah suatu penelitian itu relevannya harusnya dibantah juga dengan penelitian ya. Bukti dengan bukti, buku dengan buku, bukan buku didelegitimasi dengan pernyataan. Itu juga sedikit. Sedikit saja Bang Ade. Jadi dokumen-dokumen otentik yang berkaitan dengan proses perkuliahan, proses akademik, itu sudah diserahkan oleh UGM. Ini terpisah ya, bahwa ada dokumen-dokumen. Saya heran nih Bung Ade kok tahu banyak, jadinya seolah-olah kuasa hukum UGM nih. Jangan-jangan juga tahu banyak dari polisi. Dokumen-dokumen itu kita jadi curiga karena dia adalah saksi kami. Karena dia adalah saksi kami juga. Jadi kami juga meminta, dan kami bisa. Yang punya kewenangan menetapkan saksi itu kan penyidik. Kami saksi juga. Dia adalah saksi di laporan polisi 160. Jangan-jangan untuk dan atas nama polisi juga. Dan kedua, semua diborong sama Bung Edi. Dan yang kedua, bahwa terkait ijazah tidak ada satupun yang bisa membawa ini ke pengadilan kecuali Bapak Insinyur Joko Widodo sendiri. Baik. Nah, gitu. Jadi itu utamanya bahwa segala dokumen itu sudah diserahkan, dan itu pernyataan jelas. Makanya statementnya harus dari Jokowi, kenapa bisa jadi dari Bung Adi Darmawan? Apa statement itu ada landasan hukumnya? Kasihan nanti kuasa hukum Jokowi sibuk untuk mengklarifikasi statement dari Saudara Adi Darmawan ini. Jelas bahwa baik. Juga janganlah terlalu begitu. Kasihan lah. Bapak-bapak nanti baik. Waktu kita sudah habis Bapak-bapak. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Saya harus mengakhiri diskusi kita malam hari ini Bapak-bapak. Nanti kita lanjutkan diskusi kita di lain kesempatan. Bang Ozi terima kasih banyak, Bang Ade terima kasih banyak. Begitu pula masyarakat ini menunggu akhir dari polemik ijazah palsu Jokowi akan seperti apa endingnya, kita lihat sama-sama dan kita kawal sama-sama. Terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak. Sehat selalu. Selamat malam Bang. Pemirsa, 4 otak pelaku penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN berhasil diringkus. Saat ini total ada 8 pelaku yang telah berhasil ditangkap oleh polisi. Pepet depan. Itu ya. Itu tuh. Hah? Iya, udah pepet tank.
keempat, otak pelaku penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN berhasil diringkus. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan para pelaku. Meski berusaha melarikan diri, polisi berhasil menangkap ketiga tersangka di ruas jalan raya antara Solo dan Jogja. Penangkapan pun berlangsung dramatis dan disaksikan pengendara yang lewat. Siapa yang nyuruh? Siapa yang... Selain 3 pelaku yang ditangkap di Jawa Tengah, seorang pelaku lainnya berinisial C juga ditangkap di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada Minggu sore. Sebelumnya polisi telah menangkap 4 penculik dan pembunuh Ilham Pradipta, kepala cabang BRI Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap di lokasi berbeda, salah satunya di Bandara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya korban Muhammad Ilham Pradipta diculik di halaman sebuah pasar swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Korban ditemukan tewas di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil uji forensik terungkap terdapat luka akibat benda tumpul di bagian leher dan dada Muhammad Ilham Pradipta. Tim Liputan Anyus melaporkan. Seperti apa tanggapan keluarga setelah polisi menangkap para pelaku? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Widodo Bayu Aji, keluarga dari almarhum Ilham Pradipta. Selamat malam, Mas Bayu, apa kabar? Kami turut berduka atas kehilangan keluarga dan atas musibah yang menimpa Anda sekeluarga, Mas Bayu. Mas Bayu, pertama kami ingin bertanya, sebelum meninggal dunia apakah almarhum pernah bercerita tentang sesuatu yang ada kaitannya dengan kasus ini, yang diduga kredit macet dan lain sebagainya? Baik, terima kasih, selamat malam dari News. Sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi ya dari keluarga apakah almarhum itu pernah bercerita tentang permasalahan di kantor. Jadi almarhum ini jarang membawa permasalahan kantor itu ke rumah, jadi jarang membicarakan. Itu yang kami ketahui. Baik, kalau informasi yang Anda dapatkan dari pihak kepolisian ketika ini kan sejak almarhum hilang kemudian sampai ditemukan ada jeda waktu. Informasi yang selama ini keluarga dapat seperti apa? Kalau informasi dari keluarga itu hanya berasal dari kadang pada saat terjadinya penculikan, karena langsung diketahui, upaya dari keluarga itu segera menghubungi pihak kepolisian waktu itu untuk segera menindaklanjuti laporan. Itu yang dilakukan oleh keluarga. Baik, selama ini pernah ada mungkin teror atau ancaman yang diterima oleh anggota keluarga? Tidak ada. Yang saya tahu tidak ada. Tidak ada. Mas Bayu, Anda sudah sempat melihat video penangkapan dan wajah pelaku yang memang sudah dirilis oleh polisi. Pihak keluarga ada yang mengenali salah satu di antaranya? Tidak ada ya. Tidak ada ya. Baik, ketika peristiwa penculikan ini terjadi, yang diketahui keluarga apa aktivitas almarhum hari itu? Kalau informasi aktivitas itu ya tahunya setelah kejadian. Artinya almarhum saat itu informasi dari kantornya kan sedang ada kunjungan ke salah satu supermarket ya, supermarket di sana itu karena ada rapat atau apa gitu. Itu informasinya. Baik, selama ini kalau beraktivitas almarhum sering menginap di kantor barangkali atau selalu pulang ke rumah? Tidak ada informasi itu ya. Biasanya sih pulang ya. Biasanya pulang ya. Kalau yang Anda ketahui tentang kehidupan sosial almarhum dengan teman-temannya seperti apa, Mas? Kalau Ilham ini dari mulai sekolah SMP, SMA sampai kuliah ini dikenal aktif berorganisasi, orangnya ramah, baik ke semua pihak, mungkin karena dia orang organisasi ya. Jadi sebenarnya buat kita juga menjadi pertanyaan, karena selama ini
keramahan dia, baik pada orang itu tidak pernah kita mendengar punya musuh gitu, Mas. Apa yang ingin Anda sampaikan mewakili keluarga kepada aparat kepolisian tentang kasus ini, Mas? Ya, pertama kita terima kasih atas respon dari pihak kepolisian yang cukup cepat ya untuk bertindak sehingga dapat menangkap beberapa orang yang diduga sebagai pelaku, dan juga sampai saat ini kan terus berkembang dan mengembangkan. Ya, keluarga sangat mengharapkan tentunya kasus yang menimpa almarhum Ilham ini dapat terbuka terang benderang, baik dari motifnya seperti apa. Terus tentunya yang sangat diharapkan adalah keluarga mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Keluarga mendapatkan keadilan dengan para tersangka dan semua yang terlibat mendapat hukuman yang setimpal begitu Pak ya. Terima kasih. Yang setimpal itu ya kita. Terima kasih Pak Widodo Bayu Aji sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam Pak, sehat selalu. Salam kami untuk keluarga. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak berkutik ketika digeruduk sejumlah mahasiswa yang mencecar pertanyaan terkait polemik di sektor perpajakan. Momen ini terjadi di Balai Purnomo Prawiro Visip UI Depok usai Menteri Keuangan melangsungkan kuliah umum. Inilah momen ketika sejumlah mahasiswa menggeruduk Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan sejumlah pertanyaan. Salah satu mahasiswa menuntut Sri Mulyani menjawab 3 pertanyaan yang dititipkan orang tuanya. Sementara mahasiswa lain menyoroti soal pemotongan dana transfer ke daerah yang menurutnya berdampak pada kenaikan pajak bumi dan bangunan. Terkait pemotongan transfer ke daerah seperti apa? Di daerah akhirnya PBB Namun alih-alih memberikan penjelasan, Sri Mulyani pun bergeming. Ia tidak merespon semua pertanyaan tersebut dan memilih bergegas menuju kendaraannya dengan dikawal ajudan dan petugas keamanan. DPR bergerak cepat menyelesaikan revisi Undang-Undang Haji dan Umroh untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi para calon jemaah. Dalam waktu dekat, DPR akan mengesahkan RUU tersebut. Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Badan Penyelenggara Haji. Melalui badan tersebut, ke depan pelaksanaan haji dan umroh tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Agama. Bahkan BP Haji disebut akan berubah menjadi kementerian dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama akan ditiadakan. Seluruh tim pemerintah juga sepakat dan akan sesegera mungkin mendorong untuk lahirnya Perpres tentang pembentukan Kementerian Ibadah Haji dan Umroh. Saat ini prosesnya ada di Kementerian Sekretariat Negara dan juga Kemenpan RB. Ya, Kementerian Hukum hanya tugasnya mengharmonisasi. Intinya mudah-mudahan dengan pembentukan kementerian ini itu akan lebih mempermudah, memperlancar penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Pemirsa, dalam rangka perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, 141 tokoh dari berbagai lapisan masyarakat mendapatkan anugerah tanda jasa dan kehormatan dari Presiden Republik Indonesia. Pemberian gelar kehormatan tersebut meliputi menteri, partai politik, tokoh budaya pensiunan TNI Polri, dan ahli waris tokoh nasional. Wakil Ketua MA, pelantikan para kepala badan, dan pelantikan Pemberian tanda jasa kehormatan merupakan bentuk penghargaan resmi terhadap jasa tokoh nasional dalam beragam bidang sesuai dengan keputusan Presiden. Terdapat keragaman profesi dan kontribusi para penerima, termasuk pejabat parlemen, seniman, budayawan, pensiunan TNI Polri, dan tokoh masyarakat yang dipilih atas jasa besar mereka pada bangsa. Acara penganugerahan dilaksanakan di Istana Negara.
Presiden Prabowo Subianto menyerahkan langsung tanda jasa kepada para penerima yang hadir, serta terdiri juga ahli waris untuk para tokoh yang telah meninggal dunia. Peran perempuan dalam politik, serta dukungan terhadap kebijakan strategis nasional. Daftar nama penerima mencantumkan nama-nama terkemuka seperti Puan Maharani, Ahmad Muzani, Sufmi Dasko Ahmad, Sultan Bahtiar Najamuddin, Baharudin Lopa, almarhum Hugeng Iman Santoso, A.M. Hendro Priyono, Bahlil Lahadalia, dan Agung Gumelar. Ya, tentunya saya menerima ini sebagai satu kepercayaan, sebagai satu kehormatan. Dan ketika saya menerima hal seperti ini, tekad hati saya adalah saya akan berusaha untuk tidak mengecewakan kepercayaan dan kehormatan. Kira-kira begitu. Jadi terima kasih kepada Bapak Presiden, terima kasih kepada bangsa dan negara yang telah mengadu gerakan saya seperti ini. Terima kasih. Sebanyak 141 tokoh dari berbagai lapisan mendapatkan anugerah dari Presiden Prabowo. Penghargaan yang diberikan diantaranya Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputra Adi Purna, Bintang Mahaputra Adi Pradana, Bintang Mahaputra Utama, Bintang Mahaputra Pratama, Bintang Mahaputra Nararya, Bintang Jasa Utama, Bintang Jasa Nararya, Bintang Kemanusiaan, Bintang Budaya Pramadharma, dan Bintang Sakti. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak berkutik ketika digeruduk sejumlah mahasiswa yang menuntut diskusi terkait beberapa polemik di sektor perpajakan. Sri Mulyani digeruduk di Balai Purnomo Prawiro Visip UI usai memberi kuliah umum. Inilah momen ketika sejumlah mahasiswa menggeruduk Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan sejumlah pertanyaan. Salah satu mahasiswa menuntut Sri Mulyani menjawab 3 pertanyaan yang dititipkan orang tuanya. Sementara mahasiswa lain menyoroti soal pemotongan dana transfer ke daerah yang menurutnya berdampak pada kenaikan pajak bumi dan bangunan. Terkait pemotongan transfer ke daerah seperti apa? Di daerah akhirnya PBB Namun alih-alih memberikan penjelasan, Sri Mulyani pun bergeming. Ia tidak merespon semua pertanyaan tersebut dan memilih bergegas menuju kendaraannya dengan dikawal ajudan dan petugas keamanan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menanggapi permintaan amnesti dari mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Menurut Yusril, permintaan amnesti tersebut belum dibahas tingkat Presiden Prabowo Subianto. Yusril enggan berkomentar lebih jauh terkait permintaan amnesti dari Noel tersebut. Sementara KPK meyakini Presiden Prabowo Subianto tidak akan memberikan amnesti untuk Noel. Sebelumnya, Noel berharap mendapatkan amnesti dari Prabowo setelah ditetapkan sebagai tersangka pengurusan K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Oke. Masalah itu. Tapi beliau sendiri mengatakan meminta amnesti. Tapi setahu saya sampai hari ini belum proses itu belum ada. Permintaannya juga mungkin belum ada dan juga belum pernah dibahas seperti itu. Tapi Bapak menurut hukum itu apakah seseorang boleh mengajukan amnesti dan dikabulkan oleh Presiden atau itu emang hak Presiden saja? Saya belum bisa menjawab pertanyaan itu. KPK menetapkan Wamen Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka kasus pemerasan pada pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lainnya. Mereka merupakan pihak yang terjaring operasi tangkap tangan.
Saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Noel turun dari ruang penyidik bersama 10 tersangka lainnya dengan tangan diborgol. Noel masih melemparkan senyum dan sesekali mengacungkan jempol dan mengepalkan tangan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan Noel mendapatkan aliran dana sebesar 3 miliar rupiah. Aliran uang ini bersumber dari pemerasan terhadap pihak yang melakukan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker yang totalnya mencapai 81 miliar rupiah. Setio mengatakan Noel telah mengetahui praktik pemerasan di Kemenaker, namun ia membiarkan dengan meminta jatah dari pemerasan tersebut. Para buruh harus mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan sertifikat K3 karena adanya pemerasan ini. Biayanya mencapai 2 kali lipat dari gaji para buruh. Pemerasan ini telah terjadi sejak periode sebelumnya atau tepatnya pada 2019 hingga saat ini. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN per bulan Januari 2025, Immanuel Ebenezer memiliki tanah dan bangunan senilai 12,14 miliar rupiah, alat transportasi senilai 3,33 miliar rupiah, harta bergerak lain senilai 109 juta rupiah. Sementara untuk kas dan setara kas sebesar 2,02 miliar rupiah. Total kekayaan Immanuel Ebenezer mencapai 17,62 miliar rupiah. Pemirsa, anggota Polres Lombok Barat ditemukan tewas tergantung di pohon. Polisi tengah mendalami kematiannya karena dinilai janggal. Warga Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria di bukit belakang permukiman Minggu siang. Korban diketahui berinisial EFR, anggota Polres Lombok Barat yang tinggal di dusun tersebut. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari ayam peliharaannya. Saat menyisir bukit di belakang rumahnya, warga kaget mendapati tubuh pria tergantung di batang pohon. Dirinya kemudian memanggil warga lainnya sebelum melaporkan ke kepala dusun. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke aparat kepolisian setempat. Salah satu warga yang mau mencari ayamnya. Jadi ketika dia udah berada di lokasi, dia belum melihat mayatnya. Yang dia lihat itu talinya dulu, karena masih tertutup sama pohon-pohon kecil. Ketika dia sudah agak dekat, dia kaget karena langsung melihat mayat. Kemudian warga itu langsung menelpon salah satu dari pihak warga yang lain untuk menghubungi kepala dusunnya. Nah, seketika itu tersebarlah berita dari beberapa warga, juga ada yang sudah menelpon ke pihak kepolisian sama pihak kesehatan. Dari hasil informasi sementara dan hasil olah TKP, korban ditemukan dengan kondisi leher terikat tali pada batang pohon. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya kunci sepeda motor, sepasang sendal jepit putih, dan sebuah telepon genggam. Hingga kini penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan. Polisi telah berkoordinasi dengan dokter untuk melakukan visum dan pemeriksaan medis lebih lanjut. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 otak pelaku penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN berhasil diringkus. Saat ini total ada 8 pelaku yang telah berhasil ditangkap polisi. Teng. Pepet depan. Itu ya. Hah? Iya, udah pepet teng. 4 otak pelaku penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN berhasil diringkus. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan para pelaku. Meski berusaha melarikan diri, polisi berhasil menangkap ketiga tersangka di ruas jalan raya antara Solo dan Jogja. Penangkapan pun berlangsung dramatis dan disaksikan pengendara yang lewat. Siapa yang nyuruh? Siapa yang... Selain 3 pelaku yang ditangkap di Jawa Tengah, seorang pelaku lainnya berinisial C juga ditangkap di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada Minggu sore.
Sebelumnya polisi telah menangkap 4 penculik dan pembunuh Ilham Pradipta, Kepala Cabang BRI Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap di lokasi berbeda, salah satunya di Bandara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya korban Muhammad Ilham Pradipta diculik di halaman sebuah pasar swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Korban ditemukan tewas di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil uji forensik terungkap terdapat luka akibat benda tumpul di bagian leher dan dada Muhammad Ilham Pradipta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, walaupun diserang tiap hari, pembela negara Palestina terus melakukan perlawanan. Brigade Mujahidin berhasil menembak jatuh drone Israel saat mengintai daerah permukiman. Brigade Al-Aqsa bekerja sama dengan Brigade Al-Nasser Salahuddin mengumpulkan anggota mereka melawan Israel. Tiap hari wilayah mereka diserang Israel, tak menyurutkan semangat mereka melawan tentara Zionis. Anggota mereka pun melawan musuh dengan mortir, khususnya di sekitar Jalan Al-Filal, utara kota Khan Yunis. Selain di Khan Yunis, Brigade Mujahidin berhasil menembak jatuh drone milik tentara Israel. Drone diketahui tengah mengintai daerah pemukiman Zaitun di bagian selatan. Pejuang Palestina tidak akan mundur dan terus menghujani Israel dengan mortir yang mereka miliki. Sanaa, ibu kota Yaman, terkena serangan rudal Israel. 6 orang tewas dan 86 orang luka-luka. Diakui Israel, mereka menargetkan infrastruktur Houthi yang berada di kota Sanaa. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Dan saat lagi rekan saya Reni Arumsari akan hadir dalam program iNews Prime. Akhir kata saya, Davi Pratama, pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sebuah asap hitam membumbung tinggi di angkasa kota Sanaa, ibu kota Yaman. Asap ini adalah dampak serangan udara dari tentara Israel.